Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dataset yang digunakan pada proyek segmentasi pelanggan e-commerce. Dataset ini nantinya akan digunakan untuk proses analisis data mulai dari processing, exploratory data analysis sampai ke tahap clustering menggunakan metode RFM dan K-means. Dataset yang saya gunakan adalah dataset online retail 2 seperti ini, yang merupakan dataset publik. Dataset ini saya ambil dari UCI Machine Learning Repository, yang merupakan website penyedia dataset untuk keperluan riset dan pembelajaran. Dataset ini berisi data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan retail online yang berbasis di Inggris dengan periode transaksi dari 2009 sampai 2010, terus dari 2010 ke 2011. Karena dataset ini bersifat publik, dataset ini aman digunakan untuk keperluan akademik dan proyek pembelajaran. Lalu untuk kolom dataset ini memiliki beberapa kolom utama. Yang penting diantaranya ada invoice, stock code, description, quantity, invoice date, price, customer ID, dan country. Masing-masing tersebut punya kejelasannya masing-masing. Kalau invoice itu merupakan nomor faktur transaksi. Jika diawali huruf C, itu menandakan transaksi pembatalan. Lalu stock code adalah kode unik untuk setiap produk yang dijual. Description berisi nama atau deskripsi produk. Quantity menunjukkan jumlah produk yang dibeli dalam satu transaksi. Pada beberapa data terdapat nilai negatif yang menandakan retur atau pembatalan. Invoice date berisi informasi tanggal dan waktu terjadinya transaksi. Price adalah harga satuan produk. Untuk customer ID itu unik, ini sangat penting karena digunakan analisis perilaku pelanggan, dan country ini menunjukkan negara asal pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian codingannya. Yang pertama itu dari import library. Pada bagian awal saya melakukan import library akan digunakan dari Pandas, dan NumPy digunakan untuk mengolah data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data pada tahap exploratory data analysis. Lalu bagian load dataset, selanjutnya dataset online retail saya load ke dalam Python menggunakan Pandas. Dataset ini masih berupa data mentah, sehingga pada tahap awal saya hanya menampilkan beberapa baris data untuk melihat struktur dan kolom tersedia. Seperti ini gambarannya. Lalu untuk bagian struktur data, yaitu ini data understanding. Pada bagian ini saya mengecek struktur data, tipe data setiap kolom, serta jumlah missing value. Dari hasil ini terlihat bahwa terdapat nilai kosong khususnya pada kolom customer ID, sehingga data perlu dibersihkan sebelum analisis lebih lanjut. Lalu bagian data cleaning dilakukan dengan menghapus data yang memiliki customer ID, karena analisis RFM membutuhkan identitas pelanggan. Selain itu, transaksi dengan kuantiti negatif dan harga 0 juga dihapus karena tidak mempresentasikan transaksi penjualan yang valid. Untuk bagian fitur engineering atau RFM itu saya membuat fitur baru bernama total amount. Ya, ini total amount, yaitu karena perkalian antara quantity dan price.
Fitur ini digunakan untuk menghitung total nilai transaksi dan pelanggan. Untuk pembentukan RFM, pada bagian ini untuk pada bagian ini diubah menjadi data tingkat pelanggan menggunakan metode RFM. Retensi dihitung dari selisih waktu transaksi terakhir pelanggan, frekuensi dari jumlah transaksi, dan monetary dari total nilai transaksi. Untuk bagian outlier handling, pada tahap ini penanganan outlier menggunakan metode kuantil. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrim yang mengganggu proses clustering. Untuk scaling data, sebelum dilakukan clustering, data RFM dinormalisasi menggunakan standar clear. Normalisasi dilakukan karena K-mesh menggunakan penghitung jarak, sehingga setiap fitur harus memiliki skala yang seimbang. Dan ini untuk clustering K-mesh. Untuk clustering K-mesh, sebentar. Nah, untuk bagian evaluasi model, kualitas hasil clustering digunakan Sheholt score. Nah, ini menunjukkan seberapa baik data terkelompok dalam cluster masing-masing. Dengan demikian, video proses mulai dari processing data hingga evaluasi model telah dilakukan. Seperti ini. Hasil clustering ini dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan berdasarkan data transaksi e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.